resistansi beton terhadap kemungkinan ion-ion itu dia masuk. Kalau dia current-nya itu kurang dari 12, maka di sini corrosion is improbable. Nah, daerah batas tuh biasanya kelihatan ada bekas-bekas kayak tumbuhan laut. Tulangannya kurang lindungi dengan baik. Covernya bisa menyerahkan semuanya urusannya material. Baja kan juga harus pakai cathodic protection. Yang dijadikan umpan adalah yang gampang teroksidasi dibandingkan besi. Nanti kalau dia habis dia diisi kan. Ini terus digambar gini. Atau dia cenderung melindungi tulangan apabila dia masih dalam pH yang tinggi ya. Korosi akan terjadi apabila pH itu semakin rendah. Saya akan menjelaskan materi tentang geopolimer. Ada yang tahu geopolimer? Yang sudah pernah ikut lomba nyoba-nyoba geopolimer? Atau sudah pernah lihat di YouTube geopolimer? Belum tahu? Belum tahu? Geopolimer itu adalah material yang mempunyai sifat seperti hasil hidrasi semen dan air. Dia bisa jadi binder. Hanya saja komposisinya tidak seperti semen, tetapi komposisinya lebih ke arah keramik. Jadi dia hanya mengandung silikat SiO2 dan alumina Al2O3. Jadi semua material yang mengandung ini bisa digunakan untuk menjadi material geopolimer ya, sehingga material geopolimer ini bahkan bisa menggantikan semen 100%. Apa saja yang mengandung silika dan alumina? Contohnya lumpur Sidoarjo. Terus kemudian apalagi? LAS. Apalagi? Abu sekam 90% mengandung silika. Aluminanya, kita butuh alumina. Karena di sini materialnya silika alumino material. Disebut dengan silika alumino material. Jadi semen bisa 100% dihilangkan dan kita menggunakan geopolimer. Oke. Kenapa begitu? Kita lihat di sini ada motivasinya bahwa pabrik semen itu menyumbang hampir 8% dari kontribusi seluruh dunia untuk menghasilkan CO2. Ya. Nomor 3 terbesar. Kemudian beton itu ya, atau semen itu adalah material yang paling diperlukan setelah air. Berdasarkan hasil observasi. Kemudian 1 ton semen bisa diperkirakan bisa menghasilkan CO2 hampir 1 ton juga CO2. Nah, jadi kita mempunyai kebutuhan untuk mencari alternatif ordinary Portland cement. Karena Portland cement itu basically dia menggunakan kapur dan kerak bumi mempunyai komposisi kapur yang jauh lebih sedikit dibandingkan komposisi silika dan alumina. Jadi sebuah kesalahan sebetulnya kita menggunakan binder dengan menggunakan kapur, ya, bahan kapur. Jadi kalau kapurnya habis kita mau pakai apa untuk jadi binder? Nah, jauh-jauh hari dulu menurut penelitian ditemukan bahwa Portland cement berhidrasi dengan bentuk seperti ini, warnanya banyak birunya karena di situ kita lihat bound water of hydration. Jadi ikatannya adalah ikatan air. Jadi kalau semen itu beton terkena panas ya, lebih dari 100 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius, apalagi kena kebakaran, maka warnanya berubah dan hidrasinya, ikatan hidrasinya hilang. Oke, ya. Nah, ini kalsium dan silika bersama-sama ya, karena dia di sini kalsium bahan dasar dari kapur, silika bahan dasar dari clay.
bersama-sama berikatan dengan hidrasi dengan air. Tetapi di sini dilihat bahwa ikatan antara silika dan aluminanya itu 2 kali lipat dibandingkan ikatan dengan Portland cement. Jadi ini binder yang lebih kuat daripada binder yang dihasilkan dari Portland cement. Terus kemudian dia tidak menggunakan air dalam campurannya. Di sini tidak ada H2O yang dimanfaatkan, tetapi di sini dia menggunakan chemical bound water. Jadi airnya itu, air yang ada untuk melarutkan materialnya itu berasal dari cairan kimia yang digunakan untuk mengaktifasi ini tadi, mengaktifasi silika dan aluminanya. Ya, jadi ini lebih keras dan lebih kuat ikatannya, sehingga kemungkinan lebih kuat terhadap bakar. Ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa peneliti yang menggunakan material yang disebut alkali activated concrete. Jadi alkali activated berarti konkrit yang diaktifasikan dengan menggunakan alkali. Semen itu sebetulnya juga alkali ya, semen itu dia juga alkali dan dipakai untuk mengaktifasikan silika. Tetapi alkali yang ada di dalam semen itu adalah alkali dari kapur, tidak begitu kuat alkalinya. Ya. Terus kemudian beberapa penelitian tentang alkali activated itu juga dilanjutkan. Ini tahun 40 aja kita belum merdeka ya. Terus kemudian Krivenko ini, kebetulan saya juga kenal orangnya. Ya, dia menggunakan alkali activated structure untuk membangun bangunan di Rusia, dan Davidovit akhirnya menemukan nama geopolimer, di mana geo itu dari aslinya adalah dari bumi, maksudnya geo, dan polimer itu ikatannya sebetulnya tidak polimer seperti monomer terus berikatan menjadi polimer ya, tetapi ini adalah ikatan yang terbentuk dari silika dan alumina terus kemudian membentuk polisialat. Silika dan alumina, polisialat, poli banyak kan, sialat, jadi disebut geopolimer. Di tahun 1970 saya masih berkorespondensi dengan beliau, sering lewat email dan sering saya mengikuti webinarnya. Kalau diundang ke Prancis selalu saya tolak dengan alasan gak punya duit. Ya iyalah ya, kursusnya dikasih gratis sama beliau, tetapi pesawatnya suruh bayar sendiri ya. Jadi saya bilang, Prof gak punya duit saya ya. Joseph Davidovit, beliau orang Prancis dan bukan orang sipil ya. Van de Venter ini juga bukan orang sipil banget ya, lebih ke arah material ke kimia. Dia menggunakan geopolimer untuk skala industri. Jadi kalau kalian mencari di internet Zeobond, bond ikatan Zeobond, itu CEO-nya adalah Yani van de Venter, nama depannya Yani. Ya, jadi saya juga berteman baik dengan beliau. Pertama kali ketemu di Cina, ya kalau ada orang manggil Yani, dua-duanya noleh. Yani Indonesia, Yani yang tidak terlalu beruntung atau Yani yang beruntung, karena fly ash di sana bisa dipakai secara bebas ya di Australia. Dia sudah mempunyai plan ya, sudah mempunyai batching plan untuk geopolimer. Oke. Nah, sekarang sudah banyak dikembangkan di negara-negara lain dan juga di beberapa universitas untuk dilakukan riset maupun untuk keperluan komersial. Ya, jadi kalau di India itu teman-teman bikin bricks bata atau bikin paving dari geopolimer. Nah, teman-teman di Taiwan itu malah sekarang bikin batching plant gede-gedean. Taiwan dengan menggunakan fly ash ya. Oke, ini beliau dari Melbourne, the University of Melbourne, Yani van de Venter, dia CEO dari Zeobond. Nah, dia membuat semacam ini batching plan yang dia juga selain CEO dia juga peneliti. Jadi bingung juga ya antara ngajar sama proyek gitu ya. Antara ngajar sama proyek gitu. Nah, jadi kira-kira seperti ini.
Jadi boleh dari fly ash, boleh dari slag, atau boleh dari material lain-lain ya. Intinya bindernya seperti ini, terus kemudian direaksikan dengan sodium silicate, bisa dibeli di toko bahan kimia, dan sodium hidroksida kalau mau pakai base-nya adalah sodium atau natrium, atau bisa menggunakan kalium, K, potasium hidroksida ya, tetapi kalium lebih mahal. Yang lebih banyak dimanfaatkan adalah natrium karena natrium lebih murah. Nah, ini direaksikan dengan itu. Ini dalam kondisi cair, larutan. Ini larutannya. Terus itu adalah bindernya. Terus kita kemudian akan menghasilkan beton yang sangat kuat seperti itu. Yang saya sebutkan kekuatannya pernah kita buat di lab sampai 100 megapascal. Oke. Ground itu apa yang dimaksudkan? Ya, ini penelitiannya dari Van de Venter. Jadi dia menggunakan fly ash, mainly dia menggunakan fly ash, kemudian dicampur dengan alkali. Dia bisa bikin macam-macam produk di sini. Terus kemudian ini batching plan-nya di Melbourne. Terus kemudian kita lihat di sini fly ash bisa dicampur dengan M, itu adalah apa? Metal, alkali metal. Masih ingat ya? Tabel periodik sebelah kiri, deret nomor 1 paling kiri itu adalah alkali metal. Deret nomor 2 adalah alkali tanah. Nah, kalsium tuh masuk ke alkali tanah. Nah, sementara yang M di situ itu masuk ke alkali metal. Jadi lebih kuat, lebih strong, lebih reaktif ya. Dan fly ash ditambahkan dengan alkali, kan OH ya, KOH, NaOH gitu kan. Nah, terus kemudian dia bisa menghasilkan binder yang sangat kuat. Jadi efek dari silika dan alumina di early stage atau di umur-umur muda bisa kekuatannya lebih tinggi daripada beton biasa yang dibuat komposisinya nanti di umur 28 hari sama kuat-tekannya. Nah, dengan komposisi yang kita mau buat mix 50 megapascal, yang ini 50 megapascal, tapi di umur-umur awal yang beton geopolimer bisa sampai mencapai 70 atau 80% dari kuat-tekannya di 28 hari. Jadi kelebihannya adalah dia cocok untuk industri precast, cepat ya. Jadi tidak perlu nunggu 28 hari. Nah, alkali aktivator ini biasanya kami menggunakan 2 kalau di lab ya. Sodium silikat dan sodium hidroksida. Sodium silikat itu natrium silikat, ini bisa dibeli di toko bahan kimia dengan nama pasar water glass. Jadi bentuknya seperti kaca tapi mengalir karena mengandung silika. Jadi sifatnya dia seperti jelly ya. Terus kemudian ada sodium hidroksida. Sodium hidroksida ini bisa dijual di toko-toko bahan kimia. Nah, yang ini bentuknya sudah gel, tapi yang ini bentuknya padatan atau serbuk. Jadi harus dilarutkan dengan menggunakan aquades atau distilled water, air suling, supaya bisa mendapatkan molaritas 8 sampai 14 molar. Masih ingat bagaimana cara membuat larutan 1 molar? Masih ingat? Coba buka HP-nya, cari di tabel periodik berapa berat atom Na, O, dan H. Na berapa, O berapa, H berapa, kita jumlahkan. Na berapa? Berapa? 11. O, H, yakin ini beratnya berapa? Na 2, O 16, H jumlah jadi untuk membuat 1 mol NaOH kita memerlukan 40 gram
padatan NaOH, ya kan? Dapat 1 mol. Tapi untuk dilarutkan di dalam 1 wadah 1 liter, bukan dengan 1 liter air ya, bukan dengan 1 liter air. Jadi 40 gram tuh dimasukkan ke sini, 40 gram NaOH dimasukkan ke sini, terus ini batas 1 liter, tuanglah air sampai ini 1 liter baru kemudian diaduk. Berarti 40 gram NaOH dalam 1 liter solution ya. Bukan 1 liter air, tapi 1 liter solution. Nah, kalau 8 molar, berarti dikalikan 8. Berarti kalau 8 molar, berarti 40 dikali 8. Berapa? Nah, 320 dimasukkan dulu ke wadah, terus kemudian dikasih air sampai 1 liter. Kalau 14, ya 14 dikali 40. 560 dimasukkan ke wadah, terus kemudian dikasih air sampai 1 liter. Dan tidak boleh wadah plastik atau wadah yang tidak tahan panas, karena reaksinya ini bisa menimbulkan panas sampai di atas 100 derajat Celcius. Ya, jadi harus dalam bentuk beakers ya, diaduk di gelas Pyrex tahan panas. Setelah dia dingin harus disimpan, setelah dingin harus disimpan di wadah yang kedap. Boleh plastik yang ada dratnya, tidak disimpan di dalam kaca, karena kaca yang untuk wadahnya reaksi kimia itu biasanya mengandung borosilikat, jadi silikanya akan bereaksi dengan itu. Dan kalau dia dalam suhu yang panas atau suhu yang dingin atau udara yang terbuka, di dalam udara yang terbuka banyak CO2, maka CO2 kan sifatnya asam, dia akan bereaksi dengan NaOH membentuk natrium karbonat. Jadi di atas nanti ada garam-garamnya, dan molaritasnya kita nggak jamin apakah 14 molar, apakah 8 molar, terus kemudian terjadi evaporasi. Nah, udah nggak 1 liter lagi kan? Nah, jadi harus segera, kalau begitu dingin harus segera ditutup dan dimasukkan ke dalam wadah yang kedap ya. Oke, kita lihat di sini ada satu lagi yang sedang dan sudah diteliti dan sudah ada patennya. Ini lumpur Sidoarjo, ini diolah untuk jadi bahan material tunggal pengganti semen 100% sebagai bahan material geopolimer. Ini sedang dikerjakan mahasiswa saya S2. Dulu waktu zaman tahun 2005 sampai tahun 2006 itu sudah dimulai penelitiannya, tapi sempat berhenti karena saya berangkat ke Jepang. Setelah pulang dilanjutkan lagi penelitiannya sampai dengan sekarang. Nah, ini selain itu juga di Petra, teman-teman di Petra mengerjakan juga penelitian dengan menggunakan fly ash dan juga lumpur Sidoarjo ya, bareng ya. Jadi kita punya konsorsium yang disebut Konsorsium Riset Geopolimer Indonesia. Saya diminta jadi koordinatornya ya. Jadi sekarang anggotanya sudah lebih dari 250 orang dari beberapa negara ya. Jadi dari praktisi, dari akademisi, dari mahasiswa juga ada yang ikut jadi membernya gratis. Oke, kita lihat contoh. Saya punya komposisi macam-macam. Fly ash ini komposisi kimianya kayak gini. Kita lihat komposisi kimianya masuk akal ya, dia bisa jadi bahan geopolimer ya. Terus kemudian ada Lucy, lumpur Sidoarjo kering, bisa juga kayaknya, tapi ini kering nih. Nah, ini bisa juga ini karena dia mengandung silika dan alumina. Nah, terus Lucy itu saya bakar, saya kalsinasi di suhu 800 derajat Celcius selama 24 jam. Terus kemudian saya haluskan, saya membuat komposisi ini, saya melihat komposisinya ini dia berubah ya. Ini berubah dari yang kering, setelah dibakar dia berubah karena mineral-mineralnya berubah. Terus kemudian teras ini adalah bahan untuk semen pozolan. Teras itu adalah bahan dari gunung berapi. Nah, jadi seperti lahar dingin, lahar yang sudah dingin ya. Dan dia juga mengandung silika, tetapi agak diragukan dia bisa menjadi geopolimer ya, seperti tadi ya. Abu skampadi itu kan banyakkan silikanya daripada aluminanya. Kemungkinan ini akan menghasilkan
bahan yang mungkin tidak terlalu signifikan bagus ya dibandingkan dengan fly ash dan Lucy. Nah, komposisinya seperti apa? Ini 75% agregat. Agregatnya seperti biasa, kita pakai seperti agregat dalam beton biasa. Terus kemudian bindernya ini yang kita mainkan tidak menggunakan semen sama sekali, di mana 65%-nya bisa jadi fly ash kalau mau pakai fly ash, kalau mau pakai lumpur sidoarjo, kalau mau pakai slag, kalau mau pakai apapun ya. Ini 65%, 35%-nya itu adalah aktivator, kita tidak menggunakan air di sini. Kita tidak menggunakan air, airnya dari mana? Dari situ. Nah, berarti ini ya NaOH-nya ya. Berapa molar, berapa molar, berapa molar. Lihat di sini 14 molar berarti airnya sedikit. Karena dia semakin kental. Yang 8 molar airnya semakin banyak karena semakin encer. Kemudian kita tambahkan di sini natrium silikat. Kenapa natrium silikat kita tambahkan? Kita tidak yakin bahwa silika di sini adalah silika yang seluruhnya reaktif. Nah, jadi yang dipakai itu adalah silika yang reaktif. Kadang-kadang fly ash itu sudah dibakar tapi sebagian silikanya tidak reaktif. Tidak cukup baik. Tidak cukup bisa membuat ikatan silika dan alumina. Sehingga di sini kita membuat perbandingan antara natrium silikat dengan natrium hidroksida. Di sini berarti ini silikanya banyak, yang di sini silikanya sedikit. Kalau di sini 50-50 ya. Nah, silika di sini mengandung natrium juga, tapi mengandung soluble silika ya. Di sini soluble silika, yang ini kental. Kental ini karena dia seperti gel. Berarti ini dia karena kental, komposisi yang ini berarti kental. Ya. Komposisi ini kental ditambah 14 molar. Kental sekali. Nangis bener anaknya yang kerjain ya. Nah, sudah jadi bos di petrokimia, amin. Udah lulus. Nah, kita lihat di sini gambarnya seperti ini, pengecorannya warnanya coklat karena fly ash-nya warnanya coklat, warnanya merah karena Lucy warnanya merah. Lucy warnanya merah. Kenapa merah? Kita lihat Fe-nya. Lucy kalau dibakar Fe-nya banyak. Oke. Nah, kita lihat di sini berdasarkan jenis bindernya ada 4 variasi beton yang saya buat. 1 fly ash tok, 2 fly ash-nya saya kurangi, saya tambah Lucy kering. 3 fly ash-nya saya buat 75% seperti di atas, tapi saya ganti Lucy bakar, dan seterusnya saya pakai 25% truss. Kita lihat di sini, truss tuh kayak gini, hampir kayak semen, warnanya abu-abu. Lucy bakar kayak gini, warnanya terakota, cantik sekali warnanya Lucy bakar itu. Terus ini Lucy kering, warnanya abu-abu seperti semen. Fly ash yang kita dapatkan kebetulan warnanya juga abu-abu. Sodium silikat kalau dituangkan dia kayak gel gitu, jadi kayak cendol. Ya, sodium hidroksida ini yang bentuknya padatan yang harus kita larutkan dengan air. Ya, oke. Nah, pengujian di lab beton kita lakukan seperti ini, ada kuat tekan, ada kuat tarik belah. Ini yang merah nih Lucy ya, warnanya memang bagus banget ini. Terus kemudian kita uji belah dan kita uji tekan, dan kita lihat bagaimana pori yang terbentuk. Ini kita lihat di sini ada kuat tekan dan ada hari. Ini hari dan ini kuat tekan. Lihat di sini 14 molar. A itu adalah tidak menggunakan apapun, fly ash saja. Lihat, super ya, kuat tekannya udah bagus banget. Ini tidak diapa-apakan, tidak di steam, tidak diapa-apakan. Terus ya curingnya sekedar-kedarnya. Tidak terlalu memperhatikan curing karena memang penelitiannya sudah terlalu berat ya, jadi cuman angin-angin aja dimasukkan ke dalam lab aja. Nggak di curing sungguh-sungguh ya. Ini sudah seperti ini ya. Tetapi ada yang non struktural apabila kita menggunakan di sini, kita menggunakan silika yang sedikit, Na2SO3-nya sedikit. Berarti fly ash ini ingin sekali mendapatkan tambahan silika yang saya bilang water glass dibanding dengan NaOH ya. Nih, dia suka yang ini.
Nih, keterangan di sini, ini ke atas akan membuat kuat tekan yang bagus. Oke. Nah, kita lihat lagi untuk yang 8 molar, tadi kan 12 dan 8. Untuk yang 8 molar, berarti molarnya lebih rendah lagi, lebih encer lagi. Kita lihat di sini, no problem. Berarti kita tidak perlu menggunakan molaritas yang tinggi-tinggi, yang kental-kental, nggak perlu. Karena di sini juga kuat tekannya bisa sangat baik, ya. Nah, ini 10 molar malah di bawah, tapi yang 8 molar aja sudah bagus. Berarti di sini ada problem. Jika ternyata cairannya terlalu kental, maka bisa jadi reaktivitasnya tinggi, ketemu dengan fly ash, kalau ngaduknya pas, kuat tekannya bisa bagus. Tetapi kekurangannya, apabila kekentalan dari cairan itu terlalu tinggi, maka workabilitas jadi jelek. Kalau workabilitas jadi jelek, apa yang terjadi? Banyak rongga ditemukan di dalam betonnya, sehingga bukan berarti bindernya jelek. Bindernya bagus, tetapi dia tidak mampu melumuri agregatnya. Akibatnya banyak lubang-lubang, porus, dan betonnya menjadi jelek, ya. Dengan Lucy, standar struktural saya ambil di sini 19 MPa. Nah, tapi di sini semuanya baik yang 14 molar, 12 molar, 8 molar, 10 molar, semuanya di bawah 15 megapascal. Berarti apa? Begitu fly ash ini saya kurangi dengan Lucy, menunjukkan apa? Lucy-nya tidak reaktif. Dalam kondisi dia kering, Lucy tidak reaktif. Tapi pada saat Lucy saya ganti, ada yang bisa sampai struktural, ada yang bisa sampai lebih daripada 15. Di sini, kenapa? Berarti ada indikasi Lucy itu harus dibakar. Oke. Kita lihat, saya cek ulang. Nanti silakan dicek. Oke. Pada waktu saya sekolah di Tokyo, saya melihat bahwa geopolimer ini ditemukan David karena beliau mengikuti perjalanan geologi ke Egypt, ke Mesir. Oke. Dan dia bukan orang sipil. Dia perjalanan itu menggali artefak-artefak itu, mengikuti geologis utamanya. Terus kemudian secara iseng dia mengambil sedikit sampel dari piramida. Kan sudah berabad-abad ya. Sampai beribu-ribu tahun yang lalu, sebelum Masehi. Dan sudah diceritakan di Al-Quran juga ya. Oke, zamannya Nabi Musa kan. Oke, diambil, kemudian di X-ray. Karena dia orang kimia kan. Di X-ray, kemudian dia menemukan komposisi yang mirip seperti beton modern. Berarti zamannya Fir'aun dulu, ya, di zamannya Ramses, itu orang membuat piramida dengan cara dicor. Sekarang batunya ngambil dari gunung mana? Memangnya di Egypt kayak Prambanan itu? Nggak ada kan? Sumber batunya dari mana? Berarti kan mereka mencetak beton. Dan bisa precise ya. Bisa sangat presisi loh. Dilihat dari beberapa sudut tuh presisi dan stabil. Mau kena gempa berapa, mau kena cuaca yang seperti apa, mau kena environmental load seperti apa, masih ada buktinya bahwa dia durability-nya tidak perlu dipertanyakan. Durability bangunan yang kamu bikin sekarang itu masih harus dipertanyakan ribuan tahun ke depan ya. Tapi ini durability bangunan yang dibuat ribuan tahun yang lalu udah jelas di sini. Ternyata itu adalah beton modern. Nah, berarti kan itu ngecor ya. Zamannya Fir'aun itu dengan teknologi seperti apa? Nah, teknologinya nggak ada. Kalau teknologinya ada, saya bisa bikin jurnal di sini. Terus saya bilang, ya kan? According to Ramses berapa, kita mendapatkan ini dari data seperti ini yang diterjemahkan in English. Ternyata nggak ada. Tahu nggak kenapa? Nggak ada. Karena sombong sekali dia kan? Nah, karena sombong, maka semua bukti-bukti ilmu pengetahuan yang ada masa itu nggak ada. Itu akibat dari orang yang sombong, ya.
Akibat dari orang yang sombong, jejak dari masa lalu pun nggak bisa kita dapatkan. Supaya apa? Supaya kita tidak mengikuti langkahnya jadi orang yang pinter sedikit tapi udah sombong. Sombongnya ngerasa diri seperti Tuhan, ya kan? Apa ada sihir yang bertahan sampai berabad-abad, penyihirnya udah mati gitu loh. Mesti kan harus aman, harus bagus, harus awet, supaya kalau Firaun naik itu nggak jatuh, ya kan? Alkali aktivator ternyata tidak perlu kita nambahkan banyak-banyak, lagian dia juga harganya mahal. Komponen air di dalam beton geopolimer itu semakin banyak, maka kuat tekannya menjadi drop. Ya, jalannya salmon, ya salmonnya udah nggak bisa bertelur lagi di situ, udah jadi jembatan ya. Salmon Street nggak bisa lewat ya. Tahan terhadap garam, tahan terhadap air laut, tahan terhadap bakar. Karena kapur kalau dibakar diuraikan pasti menghasilkan CO2.